Baby Shark dijadikan benteng pertahanan agar ayah bunda terhindar dari tangisan. Selamat hari raya sosial media, semoga kita bijak dalam menggunakannya. Twitter, Instagram, Facebook, serta apaan? Aku sehat saja tapi fitsku berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apakah suaranya sudah terdengar jelas teman-teman? Sebentar. Ya, oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Good afternoon everyone. Today, I'm going to share with you some material about English for preparation about UTBK. Eh, suaranya gimana, Kak? Duh, ada yang selamat pagi nih. Iya, perkenalkan teman-teman, I am Anissa Ruhul Aziza. You can call me Kak Anissa. Gimana, Kak? Suaranya masih putus-putus? Mohon maaf kalau yang masih putus-putus, Kak. Soalnya di sini sinyalnya aman, jadi harusnya tidak putus-putus atau nge-lag, Kak. Iya, ya. Mungkin yang masih putus-putus, kakaknya bisa mencari tempat yang sinyalnya lebih stabil gitu ya, Kak, ya. Oke, teman-teman, welcome to our class tonight. Actually, this is our big class, our big English class today. Today we will learn and share, we will discuss about some questions about English. Di sini kita malam ini akan membahas beberapa soal-soal nih teman-teman. Soal-soal untuk persiapan UTBK teman-teman nanti di apa namanya? Sebentar lagi ya teman-teman ya untuk UTBK karena sudah dibuka untuk eh, gambarnya aman. Oke. Iya, mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin juga sinyalnya kurang stabil. Eh, karena di sini sedang hujan besar juga, barangkali sinyalnya saya juga kurang ini. Mohon maaf ya Kak ya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik, bisa dimengerti dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman nanti saat pengerjaan tes UTBK. Oke, are you ready guys? Sudah siap semuanya? Oke, good. Ya, siap. Barangkali nanti saat teman-teman, saat kita sedang melakukan pembahasan soal, teman-teman ada yang dirasa kurang jelas penjelasannya, teman-teman bisa langsung tanyakan saja di chat ya, teman-teman ya. Seperti itu. Karena sudah semangat semua, sudah siap semua, kita akan mulai untuk pembahasan soal malam ini. Sebentar, akan saya share untuk materi pada pertemuan malam hari ini.
Sebentar ya teman-teman. Yang, ini gimana sih share screen itu nggak bisa-bisa. Share, layar. Ini biasanya ngomongin telepon. Ini. Mana ini? Bentar ya. Ya. Gimana teman-teman? Apakah sudah ada? Oke teman-teman, apakah sudah muncul semuanya untuk materi kita malam hari ini? Oke Kak, siap sudah pada muncul semua ya. Nah teman-teman, malam ini kita punya 25 soal, sekitar 25 soal nih teman-teman. Karena UTBK itu basicnya reading section, jadi dominan semua yang akan teman-teman temukan adalah soal-soal paragraf di mana ada teks dan nanti teman-teman diharuskan untuk menjawab soal pertanyaan dari teks tersebut. Nah, kalau untuk PPT-nya kurang tahu ya Kak, nanti di-share atau tidaknya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke admin ya Kak ya, untuk share file soalnya itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas bersama-sama. Nanti dari setiap teksnya kita akan bahas satu persatu soalnya dan juga kita akan bahas kenapa jawabannya opsi tersebut. Itu ya teman-teman. Iya, berarti di-share ya Kak ya. Nanti tinggal yang belum join grup join dulu aja ya Kak ya. Nah, oke. Are you ready guys? We will start our lesson today. Nah, ini teks pertama, teman-teman. Teks pertama ini nanti digunakan untuk soal nomor 1 sampai nomor 10. Kita masuk ke soal yang pertama, teman-teman. Nah, nomor 1 soalnya adalah, by saying the second sentence in the first paragraph, the writer intends to. Kira-kira maksud pertanyaannya apa nih, teman-teman? Dari kalimat kedua dalam paragraf pertama, writer, penulis, intend, memaksudkan atau menjelaskan atau menggaris bawahi apa kira-kira teman-teman. Nah, di sini sudah kakak tuliskan untuk paragraf pertama.
had existed between Spain and England since blah blah. Nah, kira-kira apakah jawabannya yang A, describe the war between Spain and England, ataukah B, explain the history of the war between Spain and England, apakah C, provide context for the conflict between England and Spain and England, show the chronology of the war between Spain and England in the past, dan E, give the background for the events that involve Spain and England conflict. Barangkali ada yang tahu kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Halo Kak, apakah nggak ada suaranya Kak? Karena ini harusnya ada Kak ya. Iya, ada Kak ya suaranya ya, aman ya? Iya betul. Untuk paragrafnya Kak, kita apa namanya nggak ditampilkan semua, jadi agar lebih memudahkan kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya. Jadi di sini karena sentence in the first paragraph, jadi paragraf pertama Kak ya. Jadi di sini apa namanya dituliskan lagi untuk paragraf pertamanya saja, seperti itu Kak. Ada yang jawab B. Oke. Lebih tepatnya jawabannya yang C, Kak. Di mana provide context for the conflict between England and Spain. Kenapa kok lebih tepatnya, Kak? Yang C, Kak, untuk jawabannya. Atau kenapa lebih tepatnya opsi C itu menjadi intent of the writer from the first paragraph. Nah, untuk penjelasannya ada di bawah, teman-teman. Di mana kalimat kedua dalam paragraf pertama berbicara tentang keinginan Inggris untuk berbagi kekayaan yang telah diambil dari Spanyol dan Amerika. Yang telah diambil Spanyol dari Amerika. Ini memberikan latar belakang ekonomi dari konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut, teman-teman. Oleh karena itu, tujuan penulis atau yang penulis maksudkan, yang penulis garis bawahi, di mana untuk memberikan konteks bagi konflik tersebut, bukan untuk menceritakan kronologi perang atau sejarah perang secara spesifik, tapi lebih tepatnya memberikan konteks, yaitu provide context for the conflict between England and Spain. Seperti itu, Kak. Iya, betul. Lebih tepatnya cek, Kak, ya. Betul-betul. Untuk pertanyaan pertama, aman, Kak? Atau ada yang ditanyakan dulu? Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada yang bertanya, kita anggap aman ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2 nih, Kak. Ya, betul. Terjemahin awal opsinya, Kak. Oh iya, boleh-boleh, Kak. Kalau yang nggak paham nanti ini ya, Kak, ya, lebih detailnya nanti pada saat filenya sudah di-share, mungkin bisa ditranslate sama Kakak, atau dicoba diartikan satu persatu, Kak. Nah, ini istilahnya untuk pembahasan soal kelasnya, Kak, ya. Jadi lebih kepada to the point soalnya apa, terus cepatnya seperti apa, untuk cara menjawabnya seperti itu, Kak, ya. Nah, untuk soal kedua, pertanyaannya adalah who will get the most benefit by reading the passage? Kira-kira apa nih maksud soalnya, teman-teman? Di mana siapa yang akan mendapatkan banyak manfaat dengan membaca teks ini? Nah, di sini kita bisa lihat, ini masih paragraf pertama ya, teman-teman. Kita bisa lihat conflict had existed between Spain and England since the 1520s, di mana teks ini membicarakan tentang peperangan. Kalau peperangan yang terjadi di zaman dahulu, berarti yang paling diuntungkan adalah betul Kak Kak Alex, sorry, Kak Alex. Iya, betul. Jawabannya adalah yang A. Sorry, Kak. Ini apa namanya? Tadi kegeser. Betul juga apa namanya? Teks ini berisi informasi sejarah tentang konflik antara Inggris dan Spanyol, termasuk detail tentang strategi militernya, latar belakang politiknya,
kelompok yang paling mendapat manfaat dari teks ini, di mana adalah para sejarawan atau historians, karena mereka mempelajari peristiwa sejarah seperti yang dijelaskan dalam teks tersebut. Waalaikumsalam Kak Febrian. Nah, oh ya, lupa tadi diartikan ya Kak ya, sorry. Historian adalah sejarawan, Europeans adalah orang Eropa, British Army, apa namanya, tentara Inggris, tentara British, Spanish students, siswa Prancis, siswa negara Prancis, students at school adalah siswa-siswa di sekolah. Karena ini teks sejarah, membicarakan tentang sejarah, yang paling diuntukkan adalah para sejarawan, karena dapat memberi pengetahuan mereka atau memberi informasi terbaru, menambah pengetahuan para historians tentang peperangan yang terjadi. Oke, nomor 2, ada pertanyaan dulu barangkali teman-teman. Spanish sama Perancis itu beda ya kayak Spanish itu Spanyol, kalau Perancis itu Perancis Kak, beda lagi Kak ya. Oke, kita masuk ke soal ketiga ya teman-teman. Di sini soal ketiga, soalnya adalah what's the main topic of the second paragraph. Nah, di sini karena pertanyaannya tentang second paragraph, maka di sini kakak tampilkan untuk paragraf keduanya saja, yaitu in order to fulfill her desire, bla bla bla. Nah, itu paragraf kedua, Kak. Nah, kira-kira dari paragraf kedua ini barangkali bisa teman-teman baca cepat atau teknik skimming. Kira-kira yang mana sih main topik atau ide pokok? Main topik itulah ide pokok gagasan utama dari paragraf kedua, teman-teman. Apakah the way Queen Elizabeth the First fulfilled her desire, jadi untuk memenuhi keinginan dari Queen Elizabeth, ataukah Sir Francis Drake's success at the Admiral of English Navy, kesuksesan Sir Francis dalam apa namanya English Navy, ataukah the success of the English attack on Spain despite its small scale, kesuksesan Inggris yang berhasil apa namanya attack Spain, walaupun skala mereka atau jumlah mereka sedikit. Elizabeth's order to the English fleet to destroy Spanish ships and town. Jadi Ratu Elizabeth yang ingin menghancurkan kapal Spanish, ataukah English fleet's victorious attack? Kira-kira jawaban betul, banyak yang jawab A ya. Ada Kak Siti, ada Kak Amir, betul jawabannya yang A, Kak. Di mana the way Queen Elizabeth the First fulfilled her desire. Kenapa, Kak? Nah, kita bisa lihat di paragraf tadi ya, teman-teman, dari awal-awal bahwasannya di situ membicarakan tentang keinginan atau ambisi dari Ratu Elizabeth untuk paragraf kedua. So, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sorry Kak, apakah suaranya masih hilang atau sudah ada, Kak? Halo, sudah ada ya, aman ya Kak ya, suaranya Kak? Oke, thank you Kak. Kita lanjut. Paragraf kedua menjelaskan bagaimana Ratu Elizabeth pertama mencapai tujuannya dengan mendukung Sir Francis Drake untuk menyerang kapal dan kota-kota di Spanyol. Maka fokus utama paragraf ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth untuk memenuhi ambisinya, bukan hanya untuk sekadar kesuksesan atau kemenangan Inggris. Jadi lebih kepada ambisi atau keinginan Ratu Elizabeth. Oke, tadi sudah dijelaskan ya Kak per opsinya, artinya. Kalau untuk lebih panjangnya mungkin takutnya nanti waktunya habis gitu Kak. Tips trik tiap soal. Oke, gini Kak, kalau untuk UTBK, kalau di bagian dominan reading ya teman-teman, nah itu tips triknya adalah teman-teman, kalau
ada paragraf, misalkan ada paragraf, berapa paragraf gitu ya, satu teks gitu untuk soal nomor sekian sampai sekian. Nah, itu jangan langsung dibaca teksnya teman-teman, tapi pada soalnya langsung, semisal soal nomor 1. Kalau Kak, apakah suaranya ada? Mohon maaf Kak, di sini hujan besar, jadi sinyalnya agak nge-lag. Halo? Halo Kak? Halo Kak, apakah sudah stabil suaranya? Mohon maaf ya Kak ya. Iya, mohon maaf Kak, kalau suaranya hilang lagi nanti tolong ini Kak ya, tolong di apa namanya? Mohon maaf Kak, ini sinyalnya emang lagi ini kurang stabil karena hujan besar, tapi ini diusahakan apa namanya? Suara bisa jelas dan tersampaikan dengan baik. Iya Kak, kita balik lagi. Tipsnya adalah kalau teman-teman menemukan soal reading, teman-teman jangan langsung baca kepada teksnya karena itu akan menghabiskan waktu teman-teman. Ada Kak ya, suaranya Kak ya. Dimana langsung tips cepatnya itu membaca soalnya Kak. Halo Kak. Iya, ada ya Kak ya. Kita lanjut. Di mana Kakak mohon maaf Kak kalau putus-putus ya. Ini soalnya sudah diusahakan Kak, karena sinyalnya lagi jelek banget. Udah ada Kak ya suaranya Kak ya? Halo Kak, apakah sudah ada suaranya kembali? Iya, apa namanya? Oke, good. Oke. Langsung baca soalnya, Kak. Soalnya apa? Semisal soalnya adalah what's the main idea of second paragraph. Nah, berarti di situ kita bisa tangkap maksudnya yang ditanyakan adalah gagasan utama. Nah, setelah itu Kakak baca opsi bawahnya itu secara apa. Nah, setelah itu kita bisa simpulkan apa namanya? Oh, paragraf kedua itu utamanya apa, poin-poinnya kita berikan clue. A bahas tentang ini, B tentang ini, C tentang ini, D tentang ini, sampai opsi terakhir. Nah, setelah itu di paragraf kedua kita langsung menuju ke paragraf kedua Kak. Misal itu teksnya ada 5 paragraf gitu ya. Kita langsung fokus kepada paragraf kedua. Halo Kak. Mohon maaf ya Kak ya. Di sini emang karena hujan besar jadi suaranya kurang stabil.
Halo Kak, eh ada Kak ya suaranya? Mungkin Kak ada ngobrol terus. Halo, halo Kak.
Oke, Kak. Halo teman-teman semuanya, apakah suaranya sudah ada? Halo semuanya. Iya, oke oke. Mohon maaf Kak, ya ini sedang diganti coba jaringan, eee apa namanya, mohon maaf meeting malam ini, banyak trouble, mohon maaf sekali ya Kak. Sebentar akan di-share kembali untuk, soalnya. Oke oke, kita mulai dari nomor 4 lagi Kak ya? Aman Kak suaranya ya? Mohon maaf banget Kak ya. Ada ya Kak ya suaranya? Soalnya juga sudah muncul teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Kalau suaranya aman, bismillah, kedepannya aman juga. Oke, what did King Philip II suggest about England? Apa tentang England? Apa namanya, atau sebutan atau persepsi dari King Philip II tentang England. Apakah it was the land of non-believers? Many of its people lived far from God. The people believed in the wrong God. The Queen was not the legitimate ruler. The Queen didn't deserve the crown. Nah, di sini bisa kita lihat religious differences also cause conflict between two countries where Spain was bla bla bla. Nah, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Tadi sudah sempat ada yang menjawab ya sebelum saya ke log out karena sinyalnya agak kurang stabil. Betul, Kak. Tadi ada yang jawab, betul. Kenapa, Kak? Di mana di sini paragraf ketiga yang menjelaskan soal tersebut. Dalam paragraf ketiga dijelaskan bahwa King Philip II dari Spanyol ingin mengklaim tahta Inggris dan menjadikannya negara Katolik lagi. Hal ini menunjukkan bahwa dia menganggap Ratu Elizabeth I tidak pantas menjadi pemimpin Inggris. Pernyataan ini sesuai dengan pilihan jawaban yang menyatakan bahwa the Queen didn't deserve the crown. Seperti itu teman-teman. Betul jawabannya Eka. Untuk nomor 4 ada pertanyaan dulu teman-teman. Halo Kak, ada Kak ya suaranya Kak ya? Halo. Iya, kalau nggak ada mungkin pas saya lagi diem Kak. Pas saya belum ngobrol lagi. Kita lanjut nomor 5 Kak ya. Di sini jadi gini Kak, barangkali yang belum paham. Nah, tipe soalnya adalah untuk memudahkan teman-teman semuanya, di setiap slide itu ada teks yang akan dicantumkan. Nah, teks itu kenapa singkat Kak? Karena hanya yang berkaitan dengan soal. Semisal yang ditanyakan itu soal nomor 5 tentang paragraf kedua misal, maka yang dicantumkan adalah untuk paragraf kedua saja, seperti itu, Kak. Suaranya aman, Kak? Iya. Oke. Di mana soal nomor 5 adalah King Philip prepared Spanish worship to kira-kira apa yang King Philip siapkan worship-nya.
Betul, teman-teman. C, betul jawabannya C, teman-teman. Bisa menangkap bahwasanya King Philip ingin mengklaim kembali tahta Inggris dan menjadi atau tapi kirimkan di dan juga belum
Oke, teman-teman, sudah konfir ke admin, ke host, kalau untuk reschedule nggak bisa, teman-teman, kebetulan, karena nanti sudah mentok kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Jadi untuk sekarang tetap dilanjutkan, nggak apa ya teman-teman ya. Iya, oke Kak. Semisal nanti pada saat kita mulai lagi kelasnya, terus suaranya hilang, mentok-mentoknya gitu ya Kak ya, susah diusahakan nanti kan file akan di-share ya Kak ya, file soalnya. Di soal tersebut sudah dilengkapi dengan jawabannya, pembahasannya apa. Jadi nanti apa namanya, Kakak bisa membuka file kembali, dibaca kembali, dianalisis kembali, apa namanya, ya jadi di self learning gitu ya Kak ya. Oke, iya makasih banyak ya Kak ya. Aduh, baik-baik banget. Mohon maaf sekali ini sinyalnya hari ini. Jadi pertemuan hari ini tidak maksimal Kak ya. Mohon maaf sekali. Sebentar akan di-share kembali untuk share-nya. Share filenya Kak sebentar. Di-share nanti di grup ya Kak. PowerPoint-nya di-share-nya di grup Kak. Nanti yang nge-share admin Kak, bukan tutor, karena ini apa namanya, nanti di-share-nya oleh admin ya Kak setelah kelas selesai. Mungkin grupnya bisa ditanyakan ya kepada yang lain yang sudah join grup. Oke, kita lanjut untuk tadi soal kelima Kak ya. Soal kelima di mana apa namanya? King Philip prepared Spanish warship to. Iya, jadi tujuan King Philip itu untuk apa namanya? War di Spanish itu untuk apa? Nah, di sini dijelaskan teman-teman bahwasanya disebutkan King Philip ingin membalas dendam terhadap Inggris atas pencurian emas, perak, serta ingin menjadikan Inggris sebagai negara Katolik. Maka, tujuan utama dari armada Spanyol atau Spanish warship adalah ingin membalas dendam, sekaligus mengubah kembali Inggris menjadi negara Katolik. Gitu ya, Kak ya? Itu untuk penjelasan soal nomor 5. Nah, itu untuk link WhatsApp-nya kayaknya grupnya sudah ada, Kak. Nanti kemungkinan akan di-share di grup tersebut ya, Kak ya. Untuk soal nomor 5 mungkin ada yang ditanyakan lagi, Kak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut untuk soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 di sini tentang sinonim, Kak. Biasanya kalau yang menanyakan sinonim atau best replace, berarti kalau best replace itu yang paling tepat menggantikan atau yang artinya paling mirip atau padanan kata. Di sini di under with, kata yang bergaris bawah sinonimnya apa? Kita ada jawaban nomor 6. Untuk nomor 6 Kak,
Sudah, Kak? Sudah di-share untuk PPT-nya, Kak, ya? Oke, kita lanjut untuk pembahasan nomor 6, Kak. Suaranya sudah aman, Kak, ya? Di sini jawaban yang paling tepat adalah D, bukan B, Kak, ya, tapi D. Kenapa? Di sini arti dari indestructible adalah tidak terkalahkan atau tapi tidak terkalahkan. Nah, di sini kata yang digarisbawahi dalam paragraf 4 adalah atau sangat kuat. Jadi tersedia sinonim yang paling tepat adalah invincible, yang artinya tak terkalahkan, di mana apa namanya menggambarkan armadanya King Philip II yang sangat sangat kuat. Jadi di sini apa namanya untuk opsi lainnya sudah dituliskan ada sturdy, yaitu artinya kokoh atau tegap, lasting artinya bertahan, strong artinya kuat, shatterproof artinya tahan banting. Betul semuanya kakak-kakak yang jawab D, good. Good job, Kak. Kita lanjut untuk, aduh sorry, kegeser. Kita lanjut untuk soal nomor 7 ya, teman-teman. Tadi udah dikirim Kak ya untuk PPT-nya. Sebentar. Sudah ada, Kak. Mana tadi ya? Sebentar ya. Apa namanya? Nanti dikirimkan ulang untuk filenya. Kita lanjut soal nomor 7 dulu, Kak. Ada suaranya, Kak, ya aman ya? Nomor 7 soalnya adalah based on the fourth paragraph, which of the following is incorrect about King Philip's fleet? Berdasarkan paragraf keempat yang tidak tepat dengan apa namanya King Philips, kira-kira yang mana nih teman-teman untuk nomor 7 jawabannya? Apakah besar, apakah flawless, ataukah consists of many short ships, required numerous individuals, ataukah consisted of many well-equipped ships? Kira-kira untuk nomor 7 jawabannya mana nih teman-teman? Nomor 7 adalah jawabannya yang B. Di mana? Kenapa kok jawabannya it was flawless? Di mana paragraf keempat menjelaskan bahwa armada Spanyol terdiri dari berbagai jenis kapal, tetapi beberapa kapal kekurangan senjata dan amunisi, menunjukkan bahwa armada tersebut tidak sempurna atau flawless. Oleh karena itu, pernyataan yang salah adalah bahwa armada Spanyol flawless. Kalau flawless itu kan artinya sempurna, Kak, ya. Jadi karena di sini banyak yang kekurangan senjata dan amunisi, maka dia tidak sempurna. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 8, teman-teman. Soal nomor 8 di sini adalah tentang paragraf kelima. Di sini sudah dicantumkan untuk paragraf kelima.
Why does the author include the underlined information in paragraph 5? Apa underlined information? Informasi yang digaris bawahi di paragraf kelima yang termasuk ke dalam informasi dari yang bergaris bawah. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Lebih tepatnya jawabannya yang E, teman-teman. Yaitu untuk emphasize Spanish fleet's determination to invade England. Kenapa kok jawabannya E padahal di sini dominan D ya? Ya, maaf Kak Amran kalau terlalu cepat. Ini kita coba untuk slowkan lagi. Ya sorry Kak ya. Nah, paragraf kelima menjelaskan bagaimana armada Spanyol mengalami hambatan akibat cuaca buruk, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, situasi tersebut menunjukkan tekad mereka yang kuat untuk menyerang Inggris, sehingga jawaban yang paling sesuai adalah to emphasize the Spanish fleet's determination to invade Inggris. Kalau yang PPT kemarin beda Kak ya, beda tutor Kak. Ini yang Inggris aja nanti akan di-share PPT-nya Kak ya di akhir. Tadi kayaknya udah di-share Kak, tadi saya udah nyoba share by chat di sini, by chat yang ada di Zoom. Cuma nggak tahu kayaknya belum terkirim atau tenggelam. Kita lanjut nomor 9 Kak. Ini nomor 9 agak panjang, barangkali bisa sekalian teman-teman pahami sedikit untuk teksnya. Which of the following best expresses the essential information in the underlined sentence in paragraph 6? Dari pernyataan di bawah ini, mana yang paling tepat sebagai informasi utama dari paragraf ke-6 berdasarkan kalimat yang digaris bawah? Kira-kira untuk nomor 9, ini ada yang bergaris bawah Kak ya? Di sini kalimatnya adalah the Spanish fleet met the smaller, faster, and more maneuverable English ships in battle of the coast of Plymouth, England, first on July 31 and again on August 2. Iya, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Kita lihat untuk jawaban nomor 9. Lebih tepatnya iya, betul Kak, jawabannya lebih tepat D. The Spanish Armada was unable to match the English ships' speed and agility in battle of the coast of Plymouth. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat bahwasannya paragraf 6 itu membandingkan Kak. Membandingkan antara armada Spanyol yang besar dan lambat dengan kapal-kapal Inggris yang lebih kecil tapi lincah. Oleh karena itu, ringkasan terbaik dari kalimat yang digarisbawahi adalah armada Spanyol tidak dapat menandingi kecepatan dan kelincahan kapal Inggris. Iya Kak, betul. Jadi lebih tepatnya, best expresses yang paling tepat, informasi utama atau informasi penting dari kalimat yang bergaris bawah adalah yang opsi D. Maaf ya Kak, suka ada iklan. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10 Kak. Soal nomor 10 di sini tentang paragraf 6 dan paragraf 7. All of the following questions about the battle between England and Spain are answered in paragraph 6 and 7. Di sini apa namanya? Apa namanya? Cuma dituliskan paragraf 6 aja ya Kak ya, karena nggak muat kebanyakan, tapi sudah bisa didapatkan maksudnya.
Dari opsi di bawah, kira yang menjawab jawaban atau isi teks dari paragraf 6 dan 7 adalah yang mana, teman-teman, kira-kira? Ada yang jawab B? Kita lihat. Nah, lebih tepatnya jawabannya yang D, Kak. Betul, Kak Febiandra. Jawabannya D. Kak Haruka. Haruka Sakura. Jawabannya D. Kenapa, Kak? Kok D? The battle between England and Spain. Paragraf 6 dan 7 menjelaskan tentang dampak pertempuran di Plymouth. Siapa yang menang dalam pertempuran di Selat Dover dan bagaimana perasaan pasukan Spanyol setelah kembali. Namun, panjang atau durasi pertempuran tidak disebutkan secara spesifik dalam paragraf tersebut. Kenapa, Kak, jawabannya yang D? Bisa diperhatikan kakak-kakak di paling ujung ada kata except. Kalau except berarti kecuali, berarti yang tidak ada dalam penjelasan di paragraf 6 dan paragraf ke-7. Kalau yang opsi A, B, C dengan I itu ada, Kak, jawabannya. Jadi yang tidak dijelaskan dalam teks adalah the length atau durasi atau berapa lama sih perang tersebut berlangsung. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk teks kedua, Kak. Teks kedua ini untuk soal nomor 11 sampai soal nomor 20, Kak. Kita masuk soal nomor 11. Nah, di sini tentang paragraf pertama, Kak, pertanyaannya. Maka di sini sudah dituliskan untuk paragraf mainly. Kira-kira apa artinya, teman-teman? Paragraf pertama membicarakan tentang apa atau inti dari paragraf pertama itu apa. Di sini kita bisa lihat, recently there has been a slow uphill battle by the fashion industry to make more sustainable clothing. Whether that be from recycled materials like plastic bottles or even recycled clothing and clothing scraps. Nah, kira-kira sudah ada yang bisa menangkap lebih tepatnya untuk nomor 11 jawabannya yang mana? Lebih tepatnya, Kak, banyak yang jawabannya E, tapi jawabannya yang A, teman-teman. Iya, kenapa A, Kak? Kenapa sih kok lebih tepatnya buying used clothes benefits both your world and the earth? Paragraf pertama membahas bagaimana membeli pakaian bekas atau thrifting itu lebih bermanfaat atau lebih banyak efek baik karena harganya lebih murah. Sehingga jawaban yang paling sesuai untuk paragraf pertama adalah buying used clothes benefit both your world and the earth. Nah, di sini bisa kita lihat, Kak. Nih, mana ya? Ini di baris ke-6. A better alternative would be buying clothes second hand. What does second hand mean? Bagian terakhir ada, that being said, there are plethora of reasons why thrifting is better than fast fashion. Thrifting is good for the environment and the economy. Ada di bagian akhir ya, Kak, ya, yang sebagai kunci. Bahwasanya membeli pakaian bekas itu lebih bermanfaat baik maksudnya bagi lingkungan dan juga untuk perekonomian. Maksudnya dompet kita jadi lebih hemat dan juga lingkungan lebih ramah lingkungan, sorry. Gitu, Kak. Itu untuk nomor 11. Nah, untuk nomor 12. The purpose of the text is to. Nah, di sini maksudnya adalah keseluruhan teks, Kak. Jadi tujuan dari teks tersebut tentang thrifting ini kira-kira apa? Apakah compare thrifting dengan fast fashion, membandingkan
Kita harus sampai 8:30 Kak. Cuma tadi karena ada trouble, kita nanti apa namanya lebih berapa menit sedikit nggak apa Kak ya? Apakah untuk membandingkan antara thrifting dengan fast fashion, ataukah motivate people to support second-hand shopping, ataukah ask the reader to care more about environment, encourage people to purchase second-hand clothes soon, ataukah explain why buying second-hand clothes is better than buying the new ones. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab E, ada yang jawab B. Kira-kira jawabannya yang mana? Betul yang jawabnya D, Kak. Iya, jawabannya D. Kak Clarissa, Kak Perwitasari, Kak Arif, dan sebagainya. Kenapa lebih tepatnya jawabannya yang D? Dari paragraf pertama pun yang bergaris bawah tuh Kak ya tadi ya, kita sudah bisa menangkap bahwasannya teks ini bertujuan untuk mendorong. Cuma diganti bahasa aja Kak, jadi di sini encourage people to purchase second hand clothes, di mana mendorong masyarakat atau orang-orang untuk membeli pakaian bekas, di mana alasannya itu berbagai macam, untuk menghemat biaya, lebih ramah lingkungan, dan lain sebagainya. So, yang paling tepat sebagai tujuan dari teks tersebut adalah encourage people to purchase second hand clothes soon. Betul Kak, untuk nomor 12 jawabannya D. Kita lanjut untuk soal nomor 13. Nah, di sini masih paragraf ke-1 ya, Kak ya. Jadi di sini hanya dicantumkan paragraf ke-1 saja. Which of the following best expresses the essential information in the underlined sentence in paragraph 1? Ini soalnya tadi ada yang mirip di paragraf, di teks sebelumnya. Pernyataan di bawah ini yang paling cocok atau informasi utamanya paling cocok dengan kalimat yang bergaris bawah adalah, jadi kalau ada soal seperti ini Kak, ini lebih tepatnya paraphrase. Paraphrase adalah kalimat lain dengan makna yang sama. Jadi kalimatnya berbeda tapi maknanya itu serupa. Di sini kita bisa lihat, recently there has been a slow uphill battle for more sustainable clothing. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jawabannya yang lebih tepat adalah D, Kak. Iya, biasanya kalau paraphrase itu kalimatnya berubah total, Kak. Cuma maknanya sama dibandingkan dengan yang kalimatnya mirip-mirip itu berarti bukan paraphrase. Karena kalau paraphrase harus berbeda dari kalimat awal seperti itu, Kak. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah clothing companies have begun to release eco-friendly clothing. Kalimat yang digarisbawahi berbicara tentang industri, di mana di sini membicarakan industri fashion yang mulai membuat pakaian ramah lingkungan. Seperti itu, Kak. Kita lanjut untuk soal nomor 14, Kak. By saying the underlined sentence in paragraph 2, the writer wants to. Nah, di sini ada yang bergaris bawah yaitu some thrift stores even offer student or military discount. Jadi beberapa toko thrift itu menyediakan diskon untuk siswa, diskon untuk military. Nah, maksud dari kalimat tersebut, penulis bertujuan apa kira-kira? Apakah show how cheap second-hand clothes, suggest other solution for student with limited budget? Apakah provide another benefit of buying second-hand clothes? Ataukah tell that thrift stores also students or military discounts? Ataukah imply that thrift stores products are far cheaper than those in regular stores? Kira-kira jawabannya yang mana, Kak? Iya, lebih tepatnya setelah kita simpulkan, kita telah kembali maksud atau tujuan penulis menggarisbawahi atau menandai kalimat tersebut adalah menyediakan benefit lain
atau manfaat-manfaat lain dari membeli baju bekas atau baju thrifting. Jadi bukan hanya sekedar murah, tapi mereka juga menyediakan manfaat lain. Contohnya kayak pelajar bisa dapat harga yang lebih murah, militer juga sama, dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Di mana membahas keuntungan finansial dari thrifting dan juga upcycling. Maka tujuan kalimat tersebut adalah memberikan manfaat tambahan dari membeli pakaian bekas. Ya betul, Kak. Jawabannya yang B, lebih tepatnya yang B. Kita masuk soal untuk nomor 15. Bisa sambil dibaca dulu, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke case ya. Maksudnya special case adalah kasus. Di sini kasusnya jika Jessica's dream skirt is only available in big stores at a high price. Based on information in the text, what can Jessica do to have her dream skirt? Jadi Jessica tuh pengen banget punya rok yang hanya ada di toko besar dengan harga yang mahal. Kalau berdasarkan kalimat di atas, paragraf di atas, apa yang bisa Jessica lakukan untuk mendapatkan rok impiannya? Kira-kira yang mana, teman-teman? Lebih tepatnya jawabannya yang C, teman-teman. Kenapa, Kak? Nah, teks di atas tadi ya teman-temannya menjelaskan tentang upcycling, di mana upcycling adalah cara untuk mengubah pakaian agar lebih sesuai dengan selera seseorang. Bisa mendapatkan rok impiannya dengan cara yang lebih mudah dan juga lebih low budget, karena kan tadi ya high price, harganya tinggi, yaitu dengan membelinya di thrift shop dan customize atau upcycling rok tersebut. Jadi solusi yang paling baik bagi Jessica itu opsi yang C, teman-teman. Get skirt from a thrift shop and customize it. Kita lanjut lagi, teman-teman, untuk soal nomor 16. Nah, untuk soal nomor 16, teman-teman, ini kita masuk soal sinonim, di mana di sini bla bla bla, plastic dan ends up at the dump. The phrase ends up dari kata ends up can be best replaced with, nah, sinonim dari kata ends up, apakah proceed, apakah happens, apakah result, apakah show, apakah stop. Kira-kira apa arti dari ends up, teman-teman? Barangkali ada yang tahu? Iya, ends up itu hasil akhir, teman-teman. Sudahi atau berakhir, tapi lebih tepatnya hasil akhir. Jadinya seperti apa? Berakhirnya seperti apa? Ya, betul, teman-teman. Maka tempat akhir atau resultnya, pembuangan akhirnya seperti apa? Nah, maka dari kata-kata tersebut yang paling sesuai adalah result, di mana yang artinya sama-sama hasil atau akhir, teman-teman. Karena maknanya menyampaikan bahwa plastik akhirnya akan menjadi sampah di tempat pembuangan. Ends up at the dump. Nah, proceed itu artinya meneruskan, happen terjadi, show menunjukkan, stop menghentikan atau mencegah. Maka yang hasilnya sama atau yang maknanya sama yaitu result. Maka jawaban nomor 16 adalah C, teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor 17. Nah, di sini membicarakan tentang paragraf 3. Maka di sini saya cantumkan paragraf 3 saja, teman-teman. Barangkali bisa sambil dibaca dan coba untuk dijawab. It is implied in paragraph 3 that thrifting is able to. Nah, berarti implied itu disiratkan atau disimpulkan bahwa paragraf ketiga atau isi dari paragraf ketiga
thrifting itu bisa atau dampak yang dihasilkan dari kita thrifting baju, teman-teman. Apakah stop pollution, mencegah populasi, greener our planet, membuat planet kita lebih hijau, apakah reduce waste in landfill, apakah save billion tons of water, lebih menghemat air, ataukah put plastic companies out of business. Kira-kira yang mana, teman-teman? Ini agak nyerempet-nyerempet. Halo Kak, apakah suaranya ada? Nah, karena di sini membicarakan tentang ini kayak tadi ya, pembuangan sampah akhir, terus juga membicarakan tentang upcycling. Nah, berarti yang paling tepat adalah untuk reduce waste, untuk mengurangi limbah. Di mana karena dengan thrifting kita bisa mengurangi limbah baju, limbah plastik dari pakaian-pakaian baru, maksudnya dari pakaian-pakaian lama kita beralih ke pakaian baru. Dengan adanya thrifting kita jadi lebih mengurangi jumlah limbah tersebut. Itu lucu Kak, perasaan C mulu dah karena C itu cinta. Saja kakaknya. Paragraf ini menjelaskan bahwa thrifting mengurangi limbah karena mengurangi jumlah plastik dan tekstil yang terbuang. Oleh karena itu, implikasi utamanya adalah bahwa thrifting membantu mengurangi limbah di tempat pembuangan akhir. Jadi landfills itu pembuangan akhir dari sampah itu Kak, itu dinamakan landfills. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 18 Kak. Sedikit lagi, semangat. Nomor 18 ini soalnya adalah membandingkan kasusnya, di mana the author would apparently agree that the relationship between clothing and manufacturers and carbon emissions is similar to the phenomenon of. Jadi kita membandingkan, halo Kak, ada suaranya nggak Kak? Jadi kita membandingkan fenomena yang sama kasusnya dengan clothing manufacturers dan carbon emission itu apa Kak? Nah di sini kan dengan kita membeli baju thrifting atau clothing manufacturers-nya berkurang, maka carbon emisinya juga berkurang. Nah, apakah hubungannya dengan workers dan office, ataukah exercise and body, ataukah obesity and junk food, ataukah immunity and vaccine, ataukah sugar and body weight? Nah, di sini yang jawabannya B kurang tepat, Kak. Karena clothing manufaktur itu yang dimasukkan adalah perusahaan baju yang membuat baju baru, menyebabkan karbon emisi berlebih. Betul yang jawab C, Kak. Jawabannya C. Nah, di sini sama aja halnya dengan obesity dan junk food. Junk food itu dimaksudkan dengan atau sama kasusnya dengan clothing manufaktur. Dan obesity adalah carbon emission-nya, di mana hal yang dilakukan itu bisa menyebabkan hal tersebut. Iya, jawabannya C lagi kebetulan, Kak. Di sini menjelaskan bahwa industri fashion berkontribusi besar, sangat besar terhadap emisi karbon, di mana sama kasusnya dengan makanan cepat saji atau junk food yang sangat berkontribusi besar terhadap obesitas. Maka dalam kedua kasus hubungan sebab akibat yang jelas adalah industri fashion menyebabkan emisi karbon yang sama besarnya dengan konsumsi junk food yang bisa menyebabkan obesitas. Kita coba ini ya Kak ya, bandingkan dengan kasus yang lain. Kalau worker dan office itu sebab akibatnya bukan untuk kasus ini Kak. Jadi kalau worker dan office adalah worker adalah pekerja, office adalah tempat. Jadi mereka lebih berkaitan kepada tempat dan pekerja. Exercise dan body itu kasus yang serupa tapi dalam artian positif Kak. Karena body akan lebih sehat apabila kita berolahraga. Sama seperti halnya dengan yang opsi D. Immunity and vaccine. Dengan vaksin, maka imun kita akan menjadi lebih
kuat. Jadi kalau yang B samanya dengan yang D, Kak. Nah, untuk yang E, sugar and body weight, itu mirip-mirip dengan kasus yang soal ini. Gula dapat menambah berat badan. Cuma bedanya apa, Kak? Kalau yang dimasukkan adalah berat badan yang tidak berlebih, yang tidak menyebabkan obesitas, berarti bukan dalam tahap yang merugikan. Kalau di sini hubungannya dengan obesity dan emisi karbon itu sudah termasuk hal yang merugikan, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Seperti itu, Kak. Kita masuk untuk soal nomor 19. Kira-kira soal nomor 19 jawabannya yang mana nih, Kak? Apakah akan ditembak lagi C? F nggak ada ya, Kak? Yang jawab F nggak ada, Kak. The irrelevant statement in paragraph 4 is sentence. Nah, di sini dalam paragraf keempat, Kak, kalimat-kalimatnya diberi nomor. Nah, kira-kira kalimat yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kalimat lainnya dalam paragraf tersebut adalah, halo Kak, suaranya ada Kak ya? Jawabannya adalah, nah ini bukan C ya Kak, kebetulan jawabannya jadi nggak bisa ditembak C. Yang jawab D ada nggak tadi? Jawabannya betul yang D, yaitu kalimat kelima. Di mana paragraf keempat membahas tentang kekhawatiran orang-orang terhadap kebersihan pakaian bekas dan bagaimana thrift store menangani masalah tersebut. Namun, kalimat kelima di mana berbunyi, those things can help people in selecting clothes in thrift stores, tidak secara langsung relevan dengan topik karena lebih bersifat umum dan tidak secara khusus membahas kebersihan pakaian bekas. Jadi, lebih tepatnya kalimat 5 itu dihilangkan kalau sesuai relevan dari paragraf tersebut. Itu Kak. Untuk nomor 19 jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 20. Di sini ada paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Kira-kira, if you choose thrifting over fast fashion, ketika kita memilih thrifting daripada fast fashion, you are helping cut back your fashion footprint. Kita membantu memotong rantai fashion yang merugikan dalam artian fast fashion tersebut, Kak. Nah, kira-kira kalimat tersebut itu paling cocok atau paling tepat ditaruh atau dituliskan di manakah? Apakah di akhir paragraf 1, ataukah kalimat kedua paragraf kedua, ataukah kalimat kedua paragraf ketiga, ataukah kalimat pertama paragraf keempat, ataukah kalimat ketiga paragraf kelima? Karena di sini masih membicarakan tentang awal, Kak. Jadi berkaitannya dengan paragraf 1 dan paragraf 2. Jadi opsi yang paling memungkinkan adalah antara yang A atau yang B. Karena di sini kalimat terakhir dari paragraf pertama mengatakan bahwa thrifting is good for the environment and the economy. Betul, jawabannya yang paling tepat adalah yang A, di mana dia lebih tepat menjadi bagian akhir atau kalimat terakhir dari paragraf pertama, di mana menekankan bahwa memilih thrifting membantu mengurangi dampak lingkungan atau fashion footprint, di mana sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, sehingga kalimat tersebut cocok dijadikan sebagai penutup paragraf pertama karena memperkuat poin utama yang sedang disampaikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk nomor 21 dan 23. Karena tadi nomor 1, number 1 until 20, we got the long tenses, the long
text, the long passage, tadi dalam soal nomor 1 sampai 20 kita coba untuk yang long paragraf, jadi paragraf atau teks panjang. Nah, untuk 21 until 25 kita nyoba yang short text, Kak. Jadi dicoba untuk short text karena kan bervariasi, ada yang long, ada yang short, ada yang bentuknya berita, ada yang bentuknya prosedur seperti itu. Nah, ini jadi soalnya cuma satu paragraf aja. Number 21. According to the passage, Williamsburg is located. Nah, berdasarkan teks di atas, Williamsburg berlokasi di sini bisa kita lihat teman-teman, Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. Maka jawabannya adalah yang betul, Kak. Yang jawab D, betul. On a piece of land with rivers on two sides, di mana di between two rivers, yaitu the York and the James. Betul untuk nomor 21, jawabannya yang D. Disebutkan bahwa Williamsburg terletak di peninsula between two rivers. Peninsula artinya semenanjung, yaitu daratan yang dikelilingi oleh air di 3 sisinya dengan daratan utama di satu sisi. Maka yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 22. The passage indicates that Jamestown, bla bla bla. Nah, teks di atas mengindikasikan bahwasanya kota Jamestown adalah apakah was settled in 1633, 1633, apakah was settled 26 years after Williamsburg, apakah was the first permanent English colony in America, was originally named Middle Plantation, ataukah was in England. Kita bisa lihat di sini bahwasanya di kalimat kedua, it was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang C, Kak. Iya, ini C lagi. Karena Jamestown itu bukan yang dikuasai di 1633, melainkan English colony yang permanen pertama di Amerika. Jadi jawabannya adalah yang C. Disebutkan dalam teks bahwasannya menjelaskan Williamsburg didirikan pada tahun 1633, 26 tahun setelah koloni permanen Inggris pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Ini berarti Jamestown adalah koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Ini alasan kenapa yang lainnya tidak tepat. Yang A, karena Jamestown tidak didirikan pada tahun 1633, melainkan sebelumnya. Kalau yang 1633 adalah Williamsburg. Ada 25 soal, Kak, jadi sedikit lagi, Kak, ya. Terus kalau yang B terbalik, harusnya Williamsburg yang didirikan 26 tahun setelah Jamestown. Yang begitu juga dengan opsi D dan opsi E. Kita lanjut, Kak, untuk soal nomor 23. Jadi 3 soal lagi, Kak, ya. Nah, di sini soalnya adalah the passage states that the name Middle Plantation. Teks mengatakan bahwa nama dari Middle Plantation adalah, apakah jawabannya yang A, is a more recent name than Williamsburg, atau derived from the location of the colony of Peninsula, ataukah refers to the middle part of England that was home to the colonies,
apakah was given to the new colony because it was located in the middle of several plantations, ataukah was located in England? Kenapa tadinya Williamsburg itu dinamakan sebagai Middle Plantation? Yang jawabannya B. Betul, Kak Cecilia Kalukman. Betul jawabannya B. Kenapa? Karena di sini dijelaskan, in the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because karena its location in the middle of the peninsula. Jadi berasal dari lokasinya yang di koloni peninsula, dia di tengah, Kak. Maka disebut Middle Peninsula. Lanjut nomor 24. Nah, ini alasannya kenapa opsi A, opsi C, opsi D, dan opsi E kurang tepat. Nah, ini untuk soal nomor 24-25, Kak. Kita sudah beda lagi teksnya. Kalau yang tadi tentang Williamsburg, ini tentang human heart, bagian dari hati manusia. Nomor 4, soalnya adalah the passage indicates that the ventricles bla bla bla. Teks di atas menjelaskan bahwa ventricles berfungsi atau bekerjanya apa? Kira-kira yang mana, teman-teman? Apakah have relatively thin walls, ataukah send blood to the atria, ataukah are above the atria, ataukah force blood into the arteries, ataukah are the upper of chambers. Di sini bisa dilihat di baris ketiga ya teman-teman, ada the ventricles are thick-walled lower chambers that receive blood from the atria and push it into the arteries with each contraction of the heart. Yang jawab D betul, yaitu force blood into the arteries. Disebutkan bahwa ventricles are thick-walled lower chambers that receive blood, menerima darah dari atria dan push, mendorong ke arteri with each contraction of the heart, di mana menjelaskan bahwa ventricle atau bilik jantung memiliki dinding yang tebal dan berfungsi untuk mendorong darah ke arteri setiap kali jantung berkontraksi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ini untuk penjelasan kenapa opsi yang lain tidak tepat. Ada untuk opsi A, B, C, dan E. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih, Kak. Our last question, number 25. Ini soal terakhir, teksnya masih sama, tentang human heart. Untuk soal terakhir, soalnya adalah, according to the passage, when is blood pushed into the arteries from the ventricles? Berdasarkan teks di atas, kapan darah didorong dari arteri kapan darah didorong ke arteri dari bilik jantung? Apakah as the heart beats, between heartbeats, before each contraction of the heart, before it's received by the atria, ataukah when the heart stops? Banyak banget yang jawab C, tapi jawabannya bukan C, Kak. Barangkali ada jawaban lain. Di sini bisa kita lihat. Masih kalimat yang sama. The ventricles are thick-walled lower chambers that receive blood from the atria and push it into the arteries, which is contraction of the heart. Jawabannya adalah yang A, Kak. Sebagai detak jantung. Iya. Kenapa detak jantung? Di situ ada praca lagi. Gara-gara baca gacha. Sorry. Ada frasa with each contraction of
the heart. Yang dimaksud kontraksi jantung itu adalah detak jantung, Kak. Jadi kontraksi jantung adalah degup atau detak jantung. Jadi darah didorong ke arteri itu saat jantung berdenyut. Jadi dari bilik jantung didorong ke arteri melalui detak jantung. Denyut jantung melibatkan kontraksi ventrikel yang menghasilkan aliran darah ke arteri. Kak Tegar bete ya, sabar ya Kak ya. Oke. Ini alasannya kenapa yang opsi opsi B, C, D, E itu kurang tepat. Yang between heartbeat di antara detak jantung salah karena saat jantung berdetak darah dipompa bukan di antara detakan tersebut. Kalau yang before its contraction itu juga kurang tepat karena darah itu dipompa selama bukan sebelum kontraksi jantung. Yang di before its receive itu juga kurang tepat karena ventricle memompa darah setelah diterima dari atrium bukan sebelumnya. Terus yang terakhir, when the heart stop. Karena jika jantung berhenti, itu tidak ada darah lagi yang dipompa ke arteri dan semuanya sudah usai. Alhamdulillah untuk soal hari ini sudah selesai, Kak. 25 soal kita sudah kita bahas di malam ini. Mohon maaf sekali tadi di awal-awal banyak banyak trouble, Kak. Alhamdulillah sekarang hujannya reda, sinyalnya balik lagi jadi aman lagi. Makasih banyak teman-teman, mohon maaf, malam ini meeting-nya kurang efektif. Untuk filenya nanti tenang aja di-share, mungkin nanti sama, host atau adminnya, Kak, ya. Ya, coba sebentar, coba di ini, Kak, ya. Coba di-share nih di sini, Kak, sebentar. Sorry. Sebentar, Kak, ini coba untuk di-share ya. Sedang dikirim, Kak, sedang download ya. Sedang di-upload. Iya, mohon maaf Kak. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak tuh. Padahal lagi lag tapi kakak usaha terus sampai akhir ya. Mohon maaf juga ya Kak ya. Ini sudah sebentar lagi Kak terkirim. Nah, sudah terkirim Kak. PowerPoint-nya barangkali ada ya. Di situ bisa diunduh Kak. Thank you very much guys for our great attention and 7 hari ke depan meramal jumlah insight. I'm so sorry for all my making mistakes. Sorry guys, see you next meeting. Barangkali nanti kita ada rezekinya, kita ketemu lagi. Good night everyone. Happy sleeping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sarapan konten sampah menu penutup favorit. Rasa sekolah butuh tambah pelajaran. Cukup 1 jam memperdalam ilmu Instagram. IPMD aku namakan, ilmu pengetahuan moral digital. Selamat Hari Raya Sosial Media.
7 hari ke depan, meramal jumlah insight yang akan didapatkan, pilah gambar sebulan lalu yang disimpan, archive bila nanti kolom sepi komentar. Kurasa hari ini sudah